Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Agustina. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Preferensi Konsumen dalam Membeli Daging Sapi Lokal di Kota Bandar Lampung. Outline yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pembangunan sektor pertanian di Indonesia memegang peranan penting yang sangat penting untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dan menunjang perekonomian bangsa Indonesia. Pertanian dalam arti luas mencakup pertanian rakyat atau pertanian dalam arti sempit, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Menurut Sir Triyono 2016, manusia itu sendiri harus memenuhi kebutuhan pangan, tidak hanya berpaku pada kebutuhan pangan pokok saja, seperti beras, jagung, dan umbi-umbian, tetapi juga memenuhi akan gizi yang mengandung protein tinggi, yang memerlukan dari nabati maupun hewani. Salah satunya berasal dari daging sapi. Konsumsi masyarakat yang berubah dan cenderung mengalami peningkatan ke arah konsumsi protein hewani, tak lepas dengan adanya peningkatan pengetahuan dan pendapatan serta kesadaran masyarakat akan nilai dari pangan tersebut. Marisa 2018. Dan daging sapi itu sendiri merupakan pangan hewani yang sangat digemari lapisan masyarakat karena rasanya yang enak, lezat, dan bergizi tinggi. Daging sapi lokal tertinggi di Provinsi Lampung terdapat pada kota Bandar Lampung dengan jumlah konsumsi 1.084.636 kg pada tahun 2017. Data konsumsi daging sapi lokal dapat dilihat pada tabel di atas, yaitu menempati urutan yang tertinggi, dan yang kedua terdapat pada Kabupaten Lampung Tengah, yaitu 886.420 kg per tahun, dan tertinggi ketiga itu Lampung Selatan sebesar 720.010 kg per tahun, dan konsumsi terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu 77.330 kg per tahun dari 13 kabupaten dan 2 kota. Bandar Lampung itu sendiri dalam menjual daging sapi ada 2 jenis, yaitu daging sapi lokal dan impor. Berikut adalah data harga daging sapi lokal dan impor. Berdasarkan tabel di atas, itu menjelaskan bahwa daging sapi lokal dan harga daging sapi impor setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017. Dan perbedaan harga daging sapi lokal dan impor terdapat perbedaan. Harga daging sapi lokal lebih mahal daripada daging sapi impor, yang membuat konsumen banyak membeli daging sapi impor. Untuk keberhasilan suatu penjual produk tidak tergantung pada agresifnya tenaga penjual, tetapi pada keputusan untuk menjual suatu produk dalam menarik minat konsumen agar mau membeli produk tersebut. Maka dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul Preferensi Konsumen dalam Membeli Daging Sapi Lokal di Kota Bandar Lampung. Tugas akhir dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik konsumen daging sapi di Kota Bandar Lampung, dan yang kedua menganalisis proses pengambilan keputusan pemilihan daging sapi lokal di Kota Bandar Lampung, dan yang ketiga untuk menganalisis preferensi konsumen terhadap pembelian daging sapi lokal di Kota Bandar Lampung. Kontribusi penelitian saya yaitu bagi peneliti agar menambah pengetahuan yang berkaitan dengan preferensi dalam membeli daging sapi lokal di Kota Bandar Lampung. Yang kedua yaitu untuk memberikan wawasan mengenai daging sapi lokal untuk dijadikan preferensi dan sebagai strategi untuk dasar pertimbangan pemasaran daging sapi lokal agar laku terjual. Yaitu saya akan menjelaskan tentang kerangka pikir dari penelitian saya, yaitu yang pertama peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan pentingnya kesehatan, lalu merujuk pada pemenuhan pangan bergizi tinggi dalam perubahan kondisi sosial ekonomi, lalu berlanjut pada pola konsumsi masyarakat berubah, yaitu daging sapi lokal. Atribut untuk daging sapi lokal itu sendiri: warna daging sapi lokal, kandungan lemak daging sapi lokal, bagian dari daging sapi lokal, dan harga. Untuk melihat karakteristik konsumen, di sini ada umur, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan jumlah kandungan. Dalam proses keputusan pembelian yaitu ada 5. Yang pertama pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Lalu untuk melihat sikap preferensi daging sapi lokal menggunakan analisis multi atribut Wishbone. Lalu merujuk di akhir yaitu kebutuhan oleh konsumen dari aspek produsen. Outline yang kedua yaitu tinjauan pustaka, terdiri dari pengertian daging, preferensi konsumen, karakteristik konsumen, proses pengambilan keputusan, pemasaran, teori permintaan, sikap konsumen, dan atribut produk. Outline yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Waktu dan tempat penelitian ini waktu Februari 2020 sampai selesai, dan tempatnya di Pasar Tugu, Pasar W Halim, Pasar W Kandis, dan Pasar Tempel Sukarame. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara dan observasi.
Untuk metode penarikan sampel, yaitu menggunakan proportional cluster random sampling. Untuk analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, dan analisis multi-atribut Fishbane. Selanjutnya yaitu metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel menggunakan rumus N sama dengan Z pangkat 2 dikali P dikali 1 min P dibagi D pangkat 2. Yaitu N itu sendiri adalah jumlah sampel, Z yaitu skor Z pada kepercayaan 85% sama dengan 1,44, P maksimasi estimasi 0,5. D sama dengan alpha atau sampling error sama dengan 0,1. Lalu dimasukkan N 1,44 maka 2 dikali 0,5 dikali 1 min 0,5 dibagi 0,1 pangkat 2. N sama dengan 2,0736 dikali 0,25 dibagi 0,01. N sama dengan 0,5184 dibagi 0,01. N sama dengan 81,58 responden. Jadi 51 responden itu dibulatkan menjadi 55 responden. Dibagi untuk 4 pasar tradisional, yaitu Pasar Tugu, Pasar Perumnas Wai Halim, Pasar Waikandis, dan Pasar Tempel Sukarami. Jumlah responden itu sendiri di Pasar Tugu yaitu ada 15 orang, Pasar Perumnas Wai Halim 15, Waikandis 15, Pasar Tempel Sukarami 10. Jadi total respondennya ada 55. Untuk proporsional dipersenkan yaitu Pasar Tugu, Perumnas, Wai Halim, dan Pasar Waikandis itu totalnya 27,27%. Untuk yang 10 responden Pasar Tempel Sukarame itu 18,18%, yaitu total persenan jadi 100%. Multi atribut Fishbane yaitu dengan rumus AO sama dengan jumlah BI AO sama dengan N dibagi jumlah BI dikali jumlah EI. Keterangan untuk AO itu sendiri, sikap terhadap daging sapi lokal di Kota Bandar Lampung. BI, tingkat kepercayaan konsumen terhadap atribut. EI, tingkat kepentingan konsumen terhadap atribut. Kepentingan itu sendiri bisa disebutkan evaluasi. N, yaitu jumlah atribut yang dimiliki objek. Multi atribut Fishbane, analisis multi atribut Fishbane itu menggunakan lingkar 4, 1, 2, 3, 4, dan atributnya harga warna daging sapi lokal, kandungan lemak daging sapi lokal, bagian daging sapi lokal, dan harga daging sapi lokal. Yaitu untuk lingkar yang 4 dikategorikan sangat baik, lingkar yang 3 baik, lingkar yang kedua itu tidak baik, dan lingkar yang pertama atau 1 sangat tidak baik. Itu untuk kepentingan. Dan untuk evaluasi itu lingkar yang keempat yaitu sangat penting, lingkar ketiga penting, lingkar kedua itu tidak penting, lingkar yang ke-1 sangat tidak penting. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama itu ada preferensi konsumen, daging sapi lokal, atribut daging sapi lokal, pasar tradisional, warna daging sapi, kandungan lemak daging sapi, responden, harga, umur, jumlah pendapatan, dan pendidikan. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Sebelum hasil dan pembahasan, di sini akan dijelaskan tentang gambaran lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung. Ibu kota Provinsi Lampung itu berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera menurut BPS 2017. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km persegi yang terdapat dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataandi dan Pesawaran. Keadaan pasar daging sapi lokal di Bandar Lampung, maksud saya di Kota Bandar Lampung, itu ada 4 pasar yang saya teliti, yaitu yang pertama Pasar Tugu. Pasar Tugu merupakan pasar yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur, yang tepatnya terletak di Jalan Hayamuruk. Jalan Pasar Tugu di wilayah pemerintahan Kota Bandar Lampung adalah sejauh 3 km. Dan yang kedua itu Pasar Wai Halim, merupakan pasar milik pemerintah Kota Bandar Lampung yang memiliki luas 3.612 meter persegi yang terletak di Jalan Raja Basaraya, Kelurahan Perumnas Wai Halim, Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Dan yang ketiga itu ada Pasar Waikandis, merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Bandar Lampung yang terletak paling jauh dibandingkan pasar lain yang diteliti, yaitu berjarak 18 km ke wilayah pusat pemerintahan Kota Bandar Lampung. Yang terakhir itu ada Pasar Tempel Sukarame, berlokasi di Jalan Pembangunan Sukarame, Bandar Lampung. Pasar Tempel ini banyak dikunjungi para pembeli karena pembeli yang melewati pasar ini dekat dengan kampus UIN dan pusat pasar daerah Sukarame. Selanjutnya yaitu uji kuesioner menggunakan validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Variabelnya kepercayaan dan evaluasi. Item pertanyaan yaitu dari atribut warna, kandungan lemak, bagian, dan harga.
airtable dari 55 responden yaitu 0,1967. Keterangan dari pertanyaan tersebut valid, dan Crohn's alpha yaitu 0,642 dari item 8 atau atribut 8 dari kepercayaan dan evaluasi. Hasil dan pembahasan untuk pembahasan karakteristik responden yaitu jenis kelamin wanita dan pria. Jumlah responden wanita yaitu 48 responden dan pria itu ada 7 responden. Dengan presentase wanita yaitu 87% dan presentasi pria yaitu 13%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah tangga perempuanlah yang sering terbiasa berbelanja di pasar tradisional karena mereka mempunyai peranan penting untuk mengatur konsumsi rumah tangga, dan perempuanlah yang cenderung memperhatikan kebutuhan dan kesehatan anggota keluarganya. Tetapi tidak menurut. Yang kedua adalah karakteristik menurut umur. Kurang dari 24 yaitu ada 1 responden dan presentasi 2%. Untuk kelompok umur yang 25 sampai 44 tahun yaitu ada 19 responden dengan presentase 34%. Untuk yang 48 sampai dengan 59 itu ada 33 responden dengan presentase 60%. Yang lebih dari 60 tahun itu ada 2 dengan presentase 4%. Menunjukkan bahwa responden terbanyak di Kota Bandar Lampung berkisar 45 sampai 59 tahun itu sebanyak 60%. Kelompok tersebut merupakan usia produktif 15 sampai 64% menurut BPS Indonesia, dan bisa membedakan mana kualitas produk yang baik untuk dikonsumsi sehingga akan berpikir rasional dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk. Maksud dari berpikir rasional itu, konsumen pada usia tersebut rata-rata bisa mempertimbangkan atribut-atribut yang menjadi preferensinya. Karakteristik yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Ada SD, SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Untuk SD ada 1 orang, SMP 5 orang, SMA 28 orang, D3 6 orang, S1 13 orang, dan S2 2 orang. Dengan presentase yang paling banyak yaitu SMA 50% dari 55 responden. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden rata-rata sudah cukup tinggi sehingga akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan daging sapi lokal. Pengetahuan konsumen yang luas akan memperhatikan gizi dan pentingnya kesehatan, salah satunya dengan menambah protein hewani yang ada di daging sapi lokal. Yaitu status pekerjaan. Yang pertama ada IRT, wira swasta, dan instansi. Jumlah respondennya untuk IRT itu ada 13 orang, wira swasta 16 orang, instansi 26 orang. Dengan presentasi yang paling tinggi yaitu instansi 47% dari 55 responden. Dan responden yang mempunyai pekerjaan yang sangat beragam akan menimbulkan perilaku dan preferensi dalam mengambil keputusan pemilihan daging sapi lokal. Untuk instansi itu sendiri karena mempunyai kewajiban ganda dalam mencari tambahan untuk mencukupi kebutuhan serta informasi dan pengetahuan untuk mengurus rumah tangga dan berbelanja kebutuhan sehari-hari termasuk berbelanja daging sapi lokal menurut Marisa 2008. Ketiga yaitu karakteristik menurut pendapatan. Kurang dari 2 juta yaitu ada 7 responden, dan 2 juta sampai 4 juta itu ada 32 responden. Lebih dari 4 juta itu ada 16 responden. Tetapi di sini yang paling banyak dengan pendapatan 2 juta sampai 4 juta dengan presentasi 58% dari 55 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan responden sangat berpengaruh terhadap pembelian daging sapi lokal tersebut. Terakhir yaitu karakteristik yang terakhir yaitu jumlah anggota keluarga. Dari kategori 1 sampai 2, jumlah anggota keluarga itu ada 17 orang, 3 sampai 4 itu ada 37 orang, dan jumlah anggota 5 itu ada 1 orang. Jadi untuk presentasi yang paling tinggi yaitu 3 sampai 4 orang dengan presentasi 67% dari 55 responden. Dapat dikatakan bahwa jumlah anggota rumah tangga biasanya menjadi pertimbangan dalam melakukan pembelian daging sapi, terutama banyaknya daging sapi yang akan dibeli. Semakin banyak jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga atau rumah tangga, maka akan semakin besar jumlah daging sapi lokal yang dibeli oleh keluarga. Menjawab tujuan kedua, yaitu proses pengambilan keputusan konsumen dalam membeli daging sapi lokal di Kota Bandar Lampung, yaitu yang pertama pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan itu ada motivasi mengkonsumsi dan manfaat yang diharapkan. Atribut pertanyaan dari motivasi mengkonsumsi itu memiliki pendapatan dan memiliki pengetahuan. Yang memilih mengetahui pendapatan yaitu 19 responden, yang memiliki pengetahuan itu 36 responden. Untuk indikator manfaat yang diharapkan itu manfaat kesehatan dari daging sapi lokal itu tersebut itu ada 42 responden dari 55, dan alternatif dari daging lainnya itu ada 13 responden. Yang selanjutnya yaitu pencarian informasi. Pencarian informasi indikatornya sumber informasi daging sapi lokal. Yang kedua informasi yang menjadi perhatian produk.
Atribut pertanyaan dari sumber informasi itu ada dari sosial media, media cetak, rekomendasi dari teman atau keluarga. Untuk yang memilih sosial media itu ada 8 orang, media cetak itu tidak ada, atau 0 responden. Rekomendasi dari teman dan keluarga itu ada 47 responden, dengan persentase 47 yaitu 85% dari 55 responden. Lalu, informasi yang menjadi perhatian produk itu ada atribut pertanyaan harga, manfaat yang diperoleh, dan kemudian memperoleh daging sapi lokal itu. Untuk harga, jumlah responden yang memilih itu ada 12 orang, manfaat yang diperoleh ada 31 orang, dan kemudian memperoleh itu ada 12 orang. Dengan persentase yang paling tinggi yaitu 56% dari manfaat yang diperoleh dari daging sapi lokal itu tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi alternatif. Indikatornya pertimbangan membeli dan pertimbangan jika daging sapi lokal itu tidak ada di pasar tradisional. Atribut dari pertimbangan membeli itu ada harga, manfaat yang diperoleh, dan kemudian memperoleh. Jumlah responden yang paling banyak untuk pertimbangan membeli yaitu 28 responden atau 51% dari 55 responden. Untuk pertimbangan jika daging sapi lokal tidak di pasar tradisional, rata-rata responden memilih mencari produk protein sejenis daging sapi atau ayam, ikan, telur, yaitu dengan persentase 44%. Tetapi di sini konsumen akan tetap membeli daging sapi lokal di tempat lain, yaitu 31 responden atau 56% dari 55 responden. Untuk selanjutnya itu ada keputusan membeli. Keputusan membeli itu ada keputusan pembelian itu ada indikatornya keputusan pembeli, pengaruh dalam membeli, pengaruh orang lain, dan alasan memilih lokasi dan lokasi membeli. Untuk keputusan membeli itu ada terencana, tergantung situasi, dan mendadak. Responden rata-rata memilih tergantung situasi dalam membeli daging sapi lokal dengan persentase 48% dari 55 responden. Untuk pengaruh dalam membeli, yang paling banyak yaitu 26 responden dengan persentase 47%. Dan pengaruh orang lain yaitu rata-rata memilih tidak ada komentar. Jumlah responden 38% yaitu dengan persentase 69%. Kenapa memilih lokasi pembelian? Rata-rata memilih dekat dengan tempat tinggal, yaitu 42 responden atau 76%. Lokasi membeli yaitu ada supermarket, pasar tradisional, dan di tempat terdekat di warung, yaitu yang banyak membeli rata-rata di pasar tradisional dengan persentase 93%, sisanya membeli di warung terdekat. Yang selanjutnya yaitu evaluasi pasca pembelian. Indikatornya ada konsumen membeli, pembelian ulang, kepuasan konsumen, pembelian kembali jika harganya mahal, dan konsumen dalam pembelian. Untuk konsumen melakukan pembelian yaitu rata-rata memilih iya, dan kepuasan konsumen rata-rata memilih puas, tetapi ada yang tidak puas yaitu sebanyak 10 responden. Pembelian kembali jika harga mahal itu rata-rata 55 responden. Konsumen dalam pembelian selama 1 bulan yaitu 1-2 kg ada 49 responden, dan 2-3 atau lebih itu ada 6 responden. Dari persentase 89% dari jumlah 49 responden untuk 55 responden. Tujuan ketiga yaitu untuk menganalisis preferensi konsumen dalam atribut daging sapi lokal. Itu rata-rata konsumen memilih daging warna daging yang berwarna merah cerah. Itu terdapat persentase 47%, 7%, karena masih segar dan fresh, dalam artian baru disembelih sehingga banyak konsumen yang menyukai. Untuk kandungan lemak itu banyak yang memilih lemak sedikit, karena konsumen memilih kandungan lemak yang sedikit itu agar dari hasil wawancara di pasar, konsumen memilih sedikit lemak itu untuk dimasak dengan alasan berfungsi memberikan cita rasa yang lebih gurih untuk masakannya. Untuk atribut yang ketiga itu bagian daging, yaitu rata-rata konsumen membeli daging sapi yang berwarna bagian atas 28 responden dengan persentase 51% dari 55 responden. Untuk harga, konsumen memilih sesuai kualitas karena konsumen tidak memperhatikan harga karena mereka memperhatikan kualitas. Dengan 45 responden yang memilih sesuai kualitas dengan persentase 82% dari 55 responden, dan memilih rendah itu ada 10 responden.
Lalu selanjutnya untuk melihat sikap multi atribut Swiss band, saya menggunakan jurnal atau skripsi dari skripsi IPB dan jurnal dari Polinella. Untuk yang IPB itu seperti yang dijelaskan di slide PPT, itu dengan nilai rata-rata 3,36 untuk atribut warna, dan kandungan lemak itu 3,30, bagian daging itu 3,2, dan harga itu 3,18 untuk rata-rata atribut. Dan untuk tingkat kepentingan atau evaluasi, itu warna itu 3,30, dan kandungan lemak total rata-ratanya 3,4, bagian 3,29, dan harga 3,01. Dalam analisis sikap konsumen tersebut, lalu dikalikan kepercayaan BI dikali evaluasi EI dengan terdapat nilai sikap warna daging 11,088 dan nilai sikap kandungan lemak itu 11,22, nilai sikap bagian itu adalah 10,528 dan nilai sikap harga itu 9,5718. Jadi total sikap dari 4 atribut tersebut yaitu 42,4,4078. Nah, untuk melihat sikap konsumen itu baik atau tidaknya itu dari total jumlah sikap yaitu 42,40. Nah, di sini 42,40 termasuk kategori baik karena dari rumus tersebut ada skala intervalnya. 64 dikurang 4 dibagi 4 sama dengan 15. Maksudnya 64 ini dari hasil analisis sikap terhadap atribut daging sapi lokal yang paling tinggi dari perhitungan AO sama dengan EI kali BI yaitu warna dengan nilai 11,088. Suatu bahan pangan yang dinilai tidak baik apabila memiliki warna yang berbeda atau telah menyimpang dari warna yang seharusnya. Penentuan mutu suatu bahan pangan tergantung dari beberapa faktor, yaitu dilihat dari faktor warna tampilan lebih dulu untuk menentukan bahan pangan menurut Winarno 2002. Untuk nilai skala interval itu dari 64 itu rumusnya 4 kali 4 kali 4 menurut jurnal dari skripsi dari IPB. 4 itu dari Likert karena penelitian menggunakan Likert 1 sampai dengan 4. Dikurang 4 itu dengan Likert karena kita menggunakan 4 dan dibagi 4 itu Likertnya juga 4. Bukan Likert tapi atribut. Maksudnya yang di bawah itu atribut. Kenapa 4? Jadi di situ dibagi dengan atribut. Sama dengan 15. Nah, untuk mencari batas 4 sampai 64 itu 4 ini dari kenapa saya menggunakan 4 batasannya 4 sampai dengan 19 karena hasil dari skala intervalnya itu kan 15 jadi 4 ditambah 15 yaitu kan 19. Nah, jadi batasan dari 4 itu kita melihat dari atribut yang dipakai kan 4 dari warna, kandungan lemak, bagian dan harga. Jadi 4 ditambah 15 itu 19. Jadi 19 ditambah 15 itu ada 34. Nah, jadi saya dapat sikap konsumen itu 42, jadi termasuk kategori baik dari 4 atribut tersebut. Selanjutnya model sikap Fishbane itu dari jurnal Jules Kandri, yaitu kategori kepercayaan dan evaluasi. Itu menggunakan skala interval M min N dibagi B, yaitu M skor tertinggi yang mungkin terjadi, N skor terendah yang mungkin terjadi, B jumlah skala penelitian yang terbentuk. Bisa dapat dilihat di presentasi di PPT. Nah, untuk penilaian tingkat kepercayaan BI konsumen warna dengan kepercayaan BI 3,36 itu kategorinya sangat baik. Kandungan lemak 3,3 sangat baik, bagian 3,2 baik, harga 3,18. Sudah diurutkan menurut tingkat kepercayaan BI. Dan untuk evaluasi konsumen itu 34, kandungan lemak sangat penting, warna 3,30 sangat penting, bagian 3,29 sangat penting, 3,01 itu penting. Di sini sudah diurutkan kategori yang sangat tertinggi. Lalu sikap responden terhadap daging sapi AO sama dengan EI kali BI. Sikap kategori atribut warna itu positif, kandungan lemak positif, bagian positif, dan harga positif. Untuk melihat kategori tersebut, untuk kategori tertinggi kedua yaitu kandungan lemak. Kategori sangat baik dengan nilai AO 11,22. Dan untuk yang ketiga itu bagian dengan kategori baik dengan nilai AO 10,528. Dan atribut yang keempat yaitu harga dengan kategori baik dengan nilai AO 9,5718. Jadi
Berdasarkan hasil nilai sikap responden dapat diketahui bahwa keseluruhan total nilai sikap AO untuk atribut daging sapi lokal berkategori positif karena struktur daging sapi lokal kenyal dan menurut responden cocok dengan masakan kuliner, dan sapi lokal juga termasuk daging sapi organik. Untuk selanjutnya, outline yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, karakteristik konsumen daging sapi lokal di Bandar Lampung mayoritas dominan berjenis kelamin perempuan sebanyak 87%, umur yang paling banyak rata-rata 50 tahun dengan persentase 60%, pendidikan terakhir SMA sebanyak 50%, pekerjaan responden bekerja di instansi 47%, pendapatan rata-rata keluarga 3.600.000 sebanyak 58%, dan jumlah tanggungan keluarga responden rata-rata 3 orang. Untuk tahap keputusan pembelian daging sapi lokal di Bandar Lampung yaitu melalui tahap pengenalan kebutuhan. Alasan konsumen membeli daging sapi lokal karena memiliki motivasi mengkonsumsi karena memiliki pengetahuan dan manfaat bagi kesehatan. Pada tahap pencarian informasi dan rekomendasi dari teman dan keluarga, evaluasi alternatif itu sendiri akan tetap membeli di pasar lain jika memang tidak ada. Tahap keputusan pembelian dipengaruhi oleh diri sendiri tergantung situasi, dan evaluasi pembelian konsumen banyak melakukan pembelian ulang akan tetap membeli daging sapi lokal. Dan selanjutnya untuk kesimpulan preferensi konsumen, pembeli daging sapi lokal Kota Bandar Lampung yaitu warna daging sapi cerah, kandungan lemak sedikit bagian atas, dan harga sesuai kualitas. Hasil analisis multi atribut Fishband didapatkan nilai sikat konsumen terletak pada kategori baik atau penting. Artinya, manfaat daging sapi lokal untuk konsumen sudah dikenal baik dan penting di atribut daging sapi lokal tersebut. Walaupun masih ada rentang yang paling tinggi yaitu sangat baik dan sangat penting. Untuk saran dari peneliti yaitu pedagang seharusnya memperkuat promosi untuk mengenalkan daging sapi lokal karena pengenalan masih kurang, dan untuk mendapatkan atributnya sesuai, penjual mengupayakan agar daging sapi yang dijual harus benar-benar daging sapi segar dan belum mengalami pengawetan. Penjual harus menjaga kebersihan tempat berjualan untuk menghindari infeksi bakteri dan kuman pada daging yang biasanya mengakibatkan daging cepat busuk. Berikut adalah dokumentasi saya di pasar tradisional Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.